kita cukupkan saja sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau tidak ada orangnya nih, kadang-kadang ada aja orangnya ini kah? Yang kuliah ini namanya saja kah? Atau bagaimana? Ini sama saja ini. Kalau saya S1, Bu, tidak ada yang saya kasih hadir ini yang tidak pernah muncul mukanya. Ya. Jadi, ya, mungkin kita ada perbedaan kalau itu ya. Tapi kasih muncul-muncul Tom itu muka atas sekali-sekali. Nanti sampai dari awal sampai akhir berapa orang jangan saya pernah lihat. Yang paling sering dilihat Pak Mas Sawal. Gitu. Nggak pernah mati anunya. Cocok Pak Ahmad Sawal, Pak. Tidak pernah mati itunya, apanya itu, kameranya itu. Biasa juga Prof kalau lagi pas ada gangguan di belakang, kalau sendiri salah enggak. Begitu Bapak, karena sama kita mengajar tidak ada orang itu. Jadi sama sih itu, ya kalau enak satu kalau saya online, tapi sekarang itu kan tidak ada yang tidak online lagi kalau S1, offline semua. Jadi kalau mengajar S1 dulu, kalau waktu masih kita sering online ya, kalau tidak aktif HP-nya ya, saya anggap saja bahwa dia ada di luar kelas gitu. Ada di luar kelas. Nanti ya. Jadi sekali-sekali kasih muncul-muncul tongki. Maka tak. Dan sampai kita ketemu di jalanan. Oh, tidak baku kenal. Tapi kalau ujian itu Pak offline ya. Kalau selama ini offline. Saya tidak tahu kalau semester ini. Tapi di itunya kelihatannya di itu suratnya itu Pak Direktur offline. Offline Prof tanggal 2, 3. Ya, makanya kita harus habis ini materinya. Oke, saya kira cukup Bapak dan Ibu. Boleh bertanya Prof? Oh, dari tadi bisa suruh bertanya. Baru muncul yang mau ditanyakan Prof. Dari tadi berpikir apa yang mau ditanyakan. Apa ya? Cuma itu Prof, pernah saya dapat itu yang dikatakan bahwa seperti apa itu menentukan variabel laten Prof. Misalkan dikaitkan dengan istilahnya indikatornya dengan variabelnya, kemudian ada muncul lagi pengitannya dengan pertanyaan yang dibuat dengan hubungan kausalitasnya. Seperti apa yang begitu Prof? Misalkan menghidupkan rohnya itu sebuah pertanyaan. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi Bapak dan Ibu. Jadi variabel laten itu variabel yang akan dibentuk. Itu namanya variabel konstruk. Iya. Itu artinya bahwa variabel itu paling tidak dia tidak memiliki alat ukur yang baku. Atau dia tidak memiliki hanya satu alat ukur untuk menentukan variabel itu. Sehingga dibentuklah dengan menggunakan variabel indikator. Itu yang membentuk, jadi itu yang membangun itu variabel itu. Motivasi, kira-kira ukurnya motivasi apa? Ya, sehingga dia harus dibentuk dengan menggunakan indikator. Diukurnya motivasi itu apa? Ya, terbentuknya orang termotivasi karena ada apa ya? Mungkin dari gajinya dinaikkan, ada dia dipromosikan, itu kan begitu-begitu. Itulah yang harus kita lihat. Apakah indikator yang akan kita gunakan untuk membentuk variabel itu merupakan sebuah indikasi, dan yang kedua bahwa antara indikator yang akan membentuk variabel laten itu tidak memiliki hubungan kausalitas, tidak memiliki hubungan sebab akibat. Itu syarat yang harus dipenuhi. Ada contohnya Prof yang bisa tadi itu sudah pakai yang dikaitkan antara motivasi dengan kausalitas itu ya Prof? Iya. Misalnya, ya, apakah yang membentuk motivasi? Itu harus diuji itu. Kalau dia tidak memiliki hubungan kausalitas, maka atau kinerja, ya, kinerja.
Coba kita renungkan itu, kalau dia itu kan yang dibilang kausalitas, kalau dia ada yang semakin tinggi maka dia akan semakin tinggi juga ya variabel konsuru yang akan dibentuk. Itu ya, ada hubungan sebab akibat. Iya. Oh, itu yang dimaksud Prof, yang kayak dibilang formatting dengan refleksibilitasnya Prof, ya? Formatting itu dengan refleksif itu, kalau dia reflektif itu menunjukkan bahwa kan yang membentuk variabel itu juga ada kan teori kan yang kalau dia teori, misalnya yang membentuk motivasi itu ada 7 teori, ada 7 faktor yang akan membentuk sebuah membentuk motivasi. Kita hanya ambil misalnya di dalam membuat indikator terkait dengan penelitian kita hanya ambil 4 saja. Itu artinya dia sifatnya lebih fleksibel, ya. Tapi kalau dia formatting, kalau secara teori motivasi itu akan dibentuk oleh 7 faktor misalnya, maka itu dia harus kita gunakan secara keseluruhan. Itulah yang dikatakan kalau dia reflektif, maka dia itu lebih fleksibel. Tapi kalau dia formatting itu sifatnya sangat kaku, karena apa yang menjadi dasarnya itu yang akan terpenuhi secara keseluruhan. Seperti tadi, kalau mungkin Bapak yang selalu baca bukunya Prof. Agusti, Ferdinand Agusti, dia itu mencerminkan antara reflektif dengan formatting. Itu adalah muka yang wajah yang normal, ya, wajah yang normal. Kalau dia reflektif itu hanya dikatakan bahwa wajah itu dikatakan normal itu kalau dia sudah mampu mengekspresikan rasa, itu. Iya, siap, Prof. Mengekspresikan rasa. Nah, kalau dia formatting, dikatakan di sini bahwa wajah yang normal itu apabila memenuhi semua apa yang ada di wajah kita. Jadi kalau dia misalnya ada yang salah satunya tidak ada, maka dia bukan masuk kategori wajah yang normal. Demikian juga dengan variabel-variabel bentuk yang kita bentuk. Kalau misalnya suatu variabel itu ditentukan oleh beberapa faktor, maka dia harus dipenuhi secara keseluruhan, baru bisa dipenuhi. Tapi kalau dia reflektif, itu dia fleksibel. Biar dia tidak ada mesin matanya satu tertutup. Kalau dikatakan dia mampu mengekspresikan rasa, kalau dia manis dia mampu memperlihatkan di wajahnya, kalau dia gembira kalau dia sedih bisa memperlihatkan di wajahnya, sudah dikategorikan sebagai wajah normal. Itu di dalam teori menjelaskan itu. Dimisalkan gitu. Iya, Prof. Persis dengan isi buku itu, Prof, yang disampaikan. Kan memang begitu, dasarnya itu. Dasarnya itu. Iya. Sehingga kita bisa mengaplikasikannya kepada variabel-variabel yang akan kita teliti. Gitu. Itu yang tadi dikatakan motivasi, Prof, ya. Artinya kan ada juga pembahasan, misalkan kita di skala SDM itu kan dia bedakan di situ juga aspek psikologi SDM dengan manajemen SDM itu sendiri, Prof. Ya, itu mungkin ya pembedanya. Artinya seperti yang tadi yang dicontohkan Prof, bahwa wajah, bagaimana persyaratan dikatakan lengkap sebagai formatting wajah itu ketika memiliki hidung, memiliki dua mata. Semuanya yang ada di wajah. Artinya kalau misalkan dikaitkan juga, misalkan contoh SDM, itu kan beberapa ahli menyimpulkan, misalkan teori ada dikatakan disingkat bahwa POC atau planning, aktual, kemudian organisasi, kemudian controlling, itu formattingnya mungkin, Prof, ya. Kemudian harus diikuti semua. Refleksitasnya itu yang tadi, bahwa seperti apa motivasinya untuk dikaitkan itu 4 itu. Ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Oke, saya kira cukup mungkin. Ya, siap, Prof. Tidak ada lagi, Bapak dan Ibu?
Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Semoga tidak ada halangan. Ya. Ya. Cobanya selesai, Mi. Karena kita itu hari dianggap bahwa tidak sampai informasinya toh. Itu yang ada kuliah malam, kita biasa kan Rabu itu hari. Iya. Saya itu duduk tomat di laptop terus, tidak ada ini, tidak ada yang kasih saya langsung, tidak ada juga yang komen-komen. Ternyata anunya tidak sampai informasinya. Oke, saya kira cukup Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kuliah ke minggu depan, tolong kasih lihat-lihat muka atas semua supaya terakhir kita berkuliah. Oke. Ya, saya lihat dulu Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum.